Pada masa remajanya, Gwyn adalah gadis biasa yang hidup di kota kecil penuh warna. Setiap pagi, ia menjemput mentari dengan semangat, mengenakan seragam sekolahnya, dan berangkat bersama sahabat-sahabatnya. Si Tessa, yang hobinya ceplas-ceplos, Rehan, si kutu buku yang selalu menjadi juara kelas, dan Van, cowok keren yang tanpa disangka menyimpan hati kepada Gwyn. Van selalu ada untuk Gwyn. Bahkan saat Gwyn patah hati karena nilai matematikanya jeblok, Van tidak kehabisan akal untuk menghiburnya. Van menyelipkan secari kertas kecil bertuliskan, kalau logaritma bisa dipahami, maka otomatis kamu juga bisa memahami bahwa kamu itu luar biasa. Gwyn jatuh hati, tapi semuanya tetap harus sederhana. Gwyn tidak mau melewati batasan tersebut karena ia sudah nyaman dengan kondisi pertemanannya saat ini. Mereka tertawa, belajar, dan mengukir kenangan tanpa beban. Lalu suatu malam, di sebuah perkemahan sekolah yang menyenangkan, di bawah cahaya rembang api unggun, Van mendekat dan hampir mengucapkan sesuatu di telinga Gwyn. Namun tiba-tiba, Gwyn terbangun. Jam menunjukkan pukul 6.42 pagi. Kopi hitam dan selembar kertas menemaninya di meja dapur apartemen. Puasanya bergetar. Meeting jam 8, jangan telat, Gwyn. Rencana promosi kamu bakal dibahas hari ini. Itu dari bos tempat ia bekerja. Gwyn tersenyum kecil. Ia bekerja keras selama 5 tahun, dan akhirnya waktunya tiba. Tahun ini ia akan naik jabatan. Hidupnya nyaris sempurna. Tabungan stabil, apartemen luas, bahkan sudah mulai mencicil rumah impian. Namun hidup tidak semudah itu Gwyn sekarang. 2 minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Bukannya promosi, Gwyn malah mendapat surat pemindahan. Ia tidak lagi bekerja di kantor pusat, melainkan ditugaskan ke daerah terpencil di Asia Tenggara untuk riset pengembangan potensi pasar. Alasannya sih keputusan manajemen, dan faktanya Shelly, si teman dekat bos, mengatur semuanya di balik layar. Desa kecil itu jauh dari hingar-bingar kota, tanpa sinyal kuat, tanpa kopi artisan, tanpa AC. Gwyn merasa semua mimpi indahnya hancur. Gwyn hampir merapalkan mantra dengan kalimat yang luar biasa di hadapan rekan kerjanya ketika rapat mendadak itu diadakan. Namun untungnya karena ia rajin beribadah, Gwyn memiliki iman di atas rata-rata, terlebih dibandingkan dengan iman Shelly yang tergoda dengan harta dan jabatan, sehingga bapak-bapak peot yang sudah beristri pun tetap ia terobos. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Tanpa disangka, Gwyn mulai bertemu wajah-wajah yang sangat familiar. Tessa. Tapi kini dia bukan gadis yang riang, melainkan seorang ibu rumah tangga yang galak dan sering nyinyir. Rehan, yang kini jadi tukang kayu pendiam dan jarang berbicara. Dan Van yang dulunya manis dan perhatian, sekarang bahkan tak mau menoleh atau berbicara dengan timnya saat mereka bertemu di pasar. Gwyn sempat berpikir, apa mungkin ini halusinasi karena ia sedang stres? Hari-hari pun berjalan, dari rasa asing jadi rasa penasaran, lalu jadi ikatan yang tak ia sangka. Ia mulai membantu warga desa mencatat perilaku mereka sebagai bagian dari riset, dan perlahan mulai mengobrol dengan sosok Van. Di suatu senja, saat hujan rintik turun membasahi ladang, warga yang berteduh di hunian masing-masing, begitu juga dengan tim relawan dari kantor yang beristirahat di balai desa. Van duduk diam di beranda rumah kecilnya. Van yang melihat Gwyn lewat menghampiri dan mendapatkan Gwyn yang ingin membeli obat nyamuk di warung. Ia memutuskan ikut menemani. Dulu aku pernah mimpiin seseorang yang mirip kamu. Kalimat tak terduga dari Van membuat Gwyn tersenyum. Matanya menyipit, terkena cahaya senja. Mimpi, kenyataan, dan takdir mungkin adalah satu benang yang kusut, saling tarik-menarik. Gwyn pernah punya kehidupan yang ideal, pernah merasa semuanya sudah di jalur yang benar. Tapi kadang, jatuh dan terlempar adalah satu-satunya jalan untuk menemukan versi dirimu yang sejati. Di desa itu, Gwyn tak hanya menemukan bayang-bayang masa lalu, ia juga menemukan dirinya yang baru. Dan mungkin untuk pertama kalinya, Gwyn bersyukur dengan sandiwara Shelly.